Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian bersama Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan tema yaitu rahasia takdir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebuah kaidah yang harus dipahami oleh dan diyakini oleh setiap muslim, bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Dan coba perhatikan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan kullu syai'in yajri bi masyiatillah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ilmu Allah dan ketetapan Allah. Ghalabat masyiatuhul masyiati kullaha. Kehendak Allah mengalahkan seluruh kehendak. Wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Dan ketetapan Allah ketetapan Allah mengalahkan seluruh rencana-rencana yang ada. Yaf'alu ma yasha'. Allah berbuat sekehendaknya. Wa huwa ghairu zalimin abadan. Allah tidak pernah berbuat zalim selamanya. Itu harus kita yakini baik-baik. Misalkan saya beri contoh, kita sudah menghitung dengan modal sekian, kemudian dengan tim kerja yang begini, SDM yang seperti ini, rencana seperti ini, meskinya setiap bulan saya harus untung 100 juta. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala bertakdir dia hanya untung 50%, 50 juta, bahkan mungkin kurang daripada 50%. Maka harus selalu dia ingat bahwa wa huwa ghairu zalimin abadan. Allah tidak pernah zalim selamanya. Taqaddas an kulli su'in wa hain. Allah Subhanahu wa taala suci dari segala keburukan. Wa tanazza an kulli aibin wa syain. Dan Allah Subhanahu wa taala suci dari segala aib dan kekurangan. Nah, agar kita menerima takdir Allah dan tidak menyatakan Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim seperti orang mu'allaf tadi yang mengatakan, kenapa saya sekarang sudah masuk Islam sedangkan bapak ibu saya dulu enggak kenal Islam, kenapa enggak dibuat dia kenal Islam, Ustaz? Niscaya kalau dia dibuat kenal Islam, masa niscaya dia masuk Islam. Dan ini kejadian nyata. Bertanya kepada saya sambil nangis-nangis orang, saya ingin ketemu dengan orang tua saya di surga, Ustaz. Maka satu ayat yang bisa membuat kita senantiasa tenang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang telah Allah perbuat, tapi manusialah yang akan ditanya apa yang telah dia perbuat selama dia hidup di dunia. Allah Al-Malik, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Jabbar, terserah Allah. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tetapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang telah dia lakukan di atas muka bumi ini. Itu yang membuat seseorang senantiasa selalu berkeyakinan bahwa wama rabbuka bidzalamil abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya.
Sepahit apapun ketetapan Allah yang ada pada diri kita, Allah tidak pernah berbuat zalim. Pernah suatu saat, saya waktu itu masih di kota Dammam. Kota Dammam adalah 1.300 km dari Arab Saudi, dan itu kota lumbung minyaknya Arab Saudi. Waktu itu 2006-2007 saya dikatakan bahwa masih ada 100 tahun lagi untuk minyak Arab Saudi masih bisa bertahan. Dan di situ saya bekerja sebagai pendakwah dan penerjemah resmi di sebuah instansi namanya Islamic Cultural Center Dammam, Kerajaan Arab Saudi. Suatu malam datang seorang Saudi dengan tenaga kerja wanita Indonesia. Kemudian dia mengatakan, "Ya Ahmad, ini perempuan sudah saya anggap adik perempuan saya. Apa yang kami makan dia pasti makan. Apa yang kami pakai dia pasti memakainya. Apa yang istri saya pakai dia pasti juga makainya, sama, tidak ada bedanya. Kalau dia ingin istirahat, mohon dia bilang ke kita. Tetapi 3 hari 3 malam dia cuma kerjaannya nangis terus, tidak pernah makan, tidak pernah minum. Lihat, kurus. Kalau ada apa-apa kami bermasalah ya." Maka saya tanya langsung ibu tersebut, "Ada apa, Bu?" Ibu tersebut tanpa menjawab langsung mengatakan, "Kenapa saya, Ustaz? Kenapa saya?" Saya katakan, "Karena takdir Allah, Bu." Saya langsung hentak si ibu tersebut. Padahal saya nggak tahu masalahnya apa. Karena takdir Allah. Ibu itu langsung dia setelah tenang, lalu setelah itu tanya, "Ada apa, Ibu?" "Suami saya, Ustaz, di Indonesia, dan anak saya mati dalam satu tempat karena kecelakaan di tempat yang sama." Maka saya katakan, "Ya udah, itu 50.000 tahun Allah telah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan Allah tidak pernah berbuat zalim atasnya. Dan ibu sebagai yang masih muda masih bisa nikah." Untung waktu itu saya tidak katakan sama saya juga bisa. Maka beliau bilang, "Gak bisa, Ustaz." "Kenapa, Ibu? Masih muda bisa nikah." "Gak bisa, Ustaz. Ibu masih bisa punya suami, nanti bisa punya anak." "Gak bisa. Rahim saya diangkat." Maka saya katakan, itulah, "Wa ma rabbuka bidzallam lil 'abid." Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Sepahit apapun takdir manusia, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dengan begitu seseorang akan senantiasa menerima apa yang menjadi ketetapan Allah SWT. Tidak mudah menggerutu. Ini adalah kaidah pertama dalam memahami takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, yaitu ini yang sering ditanyakan oleh manusia, dan banyak kelompok yang menyimpang dari hal ini. Ustaz, saya ketika mengangkat ini, itu siapa yang angkat, Ustaz? Ahmad Zainuddin kah? Atau Allah kah? Perbuatan hamba itu pilihannya atau dia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat salah dalam memahami permasalahan ini, permasalahan kedua ya. Salah dalam memahami permasalahan ini, akhirnya seseorang tidak mau sholat dengan dalih bahwasanya itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh para ulama af'alul abdi al-ikhtiyariyah. Perbuatan-perbuatan hamba yang merupakan pilihan hamba. Kelompok Qadariyah mengatakan bahwasanya, dan ini juga pelampat kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Mereka mengatakan hamba mempunyai kuasa mutlak atas perbuatannya. Lahul masyiah al-kamilah. Dia mempunyai kehendak yang sempurna atas perbuatannya. Tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali terhadap dirinya. Ini Qadariyah. Dan pendapat ini bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Allah berfirman, "Qulillah
khaliqu kulli syai. Katakanlah bahwa Allah adalah Maha Pencipta segala sesuatu. Ya, Qadariyah bertentangan dengan ayat ini. Mereka mengatakan bahwasanya ketika Ahmad Zainuddin mengangkat ini yang mengangkat mutlak kekuasaan Ahmad Zainuddin, kehendak Ahmad Zainuddin, ciptaan Ahmad Zainuddin. Tidak ada kuasa Allah sama sekali. Jadi, kalau ada orang yang mengerjakan keimanan, amal saleh, itu dia anggap bahwa itu adalah perbuatan dia mutlak secara sempurna. Tidak ada kehendak Allah SWT. Tidak ada ciptaan Allah pada hamba tersebut sama sekali. Ini menolak beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikan dari itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kelompok dari orang-orang yang berpemikiran bahwa Jabariyah. Mereka beranggapan bahwa ketika saya mengangkat ini, maka ini adalah kuasa Allah, ciptaan Allah. Hamba seperti robot. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kuasa atas manusia sama sekali. Dan ini tidak sesuai dengan realita yang ada. Karena yang mengangkat Ahmad Zainuddin, yang meminum Ahmad Zainuddin, makhluk. Dan ini, dengan seperti ini dia akan masuk ke dalam jurang wahdatul wujud. Allah dan semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah lagi, ada pernah seorang yang berpemahaman Jabariyah, dia ngajar. Ada datang berita, "Wahai Syekh, istrimu berzina." Maka kata Syekh, "Hayya naqumu 'alaiha." Ayo kita hukum dia. Ada muridnya berkata, "Ya Syekh, bukankah itu takdir Allah?" Karena dia berpemahaman Jabariyah, oh iya, berarti itu adalah kuasa Allah. Yang berbuat itu adalah Allah. Ya sudah, kita lanjutkan kajian. Subhanallah. Seperti itu orang berpemahaman Jabariyah. Dan tentunya mereka punya dalil. Saya tidak akan menyebutkan dalil-dalilnya. Tapi pemahaman ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zilzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walau seberat bidhi jarrah dari kebaikan, dia akan melihatnya. Yang beramal, siapa yang mengamalkan? Hambanya, makhluknya. Berarti di situ manusia ada peran untuk beramal. Dan ingat para ikhwah, kalau salah dalam memahami ini, kita akan meremehkan dosa. Orang-orang yang meremehkan dosa itu salah satunya adalah karena dia berpemahaman Jabariyah. Ya sudah, takdir Allah Subhanahu wa taala, mau diapain? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walau seberat zarrah dari keburukan, dia akan melihatnya. Yang beramal berarti yang mengamalkan siapa? Hambanya. Berarti di situ ada hamba yang berbuat. Nah, lalu bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang benar dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, perhatikan baik-baik, catat dan jangan sampai salah catat. Innal ibada fa'iluna haqiqah wallahu khaliqu af'alihim. Hamba adalah pelaku secara hakiki perbuatan tersebut. Yang angkat ini hamba.
Yang angkat ini adalah siapa? Hamba. Yang tadi sholat di masjid, hamba. Dan Allah pencipta perbuatan mereka. Allah pencipta perbuatan mereka. Yang beriman, yang kafir, yang baik, yang saleh, yang tidak salat, yang puasa, yang tidak puasa, hamba. Hamba. Dan yang mencipta perbuatan hamba siapa? Allah. Jangan sampai salah catat. Inna al-ibad fa'iluna haqiqah wallahu khaliqu af'alih. Sesungguhnya hamba adalah pelaku secara hakiki dan Allah pencipta perbuatan mereka. Dalilnya surat At-Takwir ayat 28 sampai 29. Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Siapa yang istiqamah? Yang melakukan istiqamah siapa? Hambanya. Tetapi perbuatan istiqamahnya hamba itu ciptaan siapa? Allah. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Dengan begini Allah tidak akan pernah zalim menyiksa hambanya. Karena ada yang berkata, Ustaz, takdir saya kan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit bumi. Kemudian saya berzina. Na'udzubillah minal khamar, berjudi. Apa salah saya? Kan sudah tercatat. Maka salahmu karena kamu berzina. Salahmu karena kamu mencuri, minum khamar. Siapa yang melakukan itu? Saya. Ya salah, saya. Sayanya yang dihukum. Paham ini para ikhwah? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti memang ada ujung daripada takdir. Dan saya tanyakan ini kepada Syekh kami, Syekh Profesor Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah. Ujung daripada takdir. Saya beri contoh ya. Tadi pertanyaan tadi. Ustaz, kalau ada orang nggak sholat, kalau ada orang kafir, itu kan sudah tertulis takdirnya. Maka kita katakan, kenapa dia disiksa? Maka kita katakan, dia yang memilih kekufuran. Dia yang melakukan perbuatan kekufuran. Paham sampai sini? Baik. Dia yang mentaati iblis. Sampai kepada pertanyaan, lalu Ustaz, mengapa Allah menciptakan iblis? Jawabannya cuma satu. Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini ujung dari pertanyaan takdir. Mengapa Allah menciptakan iblis? Maka jawabannya adalah at-taqdir sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Selesai. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka hanya dijawab dengan at-taqdir sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menenangkan kita. Dibarengi dengan ayat tadi, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi mereka akan ditanya tentang apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang ketiga. Mengapa si fulan kafir dan si fulan muslim? Mengapa si fulan ditakdirkan kafir, si fulan ditakdirkan muslim? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling patut diperhatikan untuk menjawab perkataan ini adalah hidayatullah lil khalqi wa idlalihi li ba'dihim bi hikmatillah wa adlihi la zulma fi dhalik.
Allah memberi petunjuk kepada si fulan sehingga dia menjadi orang yang bertakwa, beriman, mati di atas keimanan dan ketakwaan. Allah menyesatkan si fulan sehingga dia melakukan kesyirikan, kekufuran, maka itu semua adalah hikmah Allah dan keadilan Allah, tidak ada kezaliman di dalamnya. Kembali ke permasalahan tadi. Hikmah Allah, keadilan Allah, dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Kok bisa Ustaz nggak ada kezaliman? Saya beri contoh ya. Ini permasalahan. Ada orang dari mulai lahir beragama Islam, terus mengamalkan agama Islam sampai ditakdirkan umurnya 60 tahun. Pada umur 59, 359 hari murtad. Mana yang menjadi ukuran? Awal Islamnya atau akhir hidupnya? Akhir hidupnya. Kata orang-orang, wah zalim itu Ustaz. Allah zalim. Antum jawabnya gimana? Bingung tak? Pilihan hamba itu sendiri. Kebalikannya Pak, ada orang dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, karena semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maksudnya adalah Islam. Kemudian karena bapak ibunya kafirah, menjadi seorang Nasrani, Yahudi atau Majusi, Hindu, Konghucu, Buddha, dan seterusnya. Sampai ditakdirkan umurnya 60 tahun. Umur 59 tahun 359 hari masuk Islam. Yang menjadi ukuran mana? Awal umurnya atau akhir umurnya? Akhir. Zalim Ustaz itu. Kata yang tidak belajar takdir, zalim. Maka jawabannya adalah wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya. Kenapa Ustaz? Kasihan dong yang sudah beramal sedemikian rupa ternyata kafir di akhir hayatnya. Kasihan dong. Ini yang gak pernah beramal, semuanya hidupnya penuh dengan zina, minum khamar, makan babi, seterusnya. Muslim dia di akhirnya. Zalim dong Ustaz. Maka jawabannya sama. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya. Agar kita tenang dengan ayat tersebut, bagaimana? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'al. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Man yahdihillahu fala mudhill wa man yudlil fala. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyimpang dari kelompok ini, dari permasalahan ini adalah kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah. Yang menyimpang dari permasalahan ini adalah kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah. Mereka tidak percaya bahwa seperti kaum Qadariyah, mereka nggak percaya bahwa pemberian petunjuk, penyesatan itu Allah Subhanahu wa taala, nggak percaya. Mereka percayanya bahwa manusia sesat, manusia beriman itu adalah atas kuasanya siapa? Enggak. Kaum Qadariyah atas kuasanya siapa? Diri sendiri. Kebalikannya, kaum Jabriyah, ada yang kafir, ada yang musyrik, itu perbuatan siapa? Allah.
Kenapa? Karena kata mereka tidak ada pemberian hidayah, tidak ada petunjuk. Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Permasalahan selanjutnya. Ustaz, bukankah semua yang terjadi di atas muka bumi ini kehendak Allah? Iya. Sepakat kita? Semua kehendak Allah? Semua yang terjadi di atas muka bumi? Yang berzina kehendak Allah? Minum khamar kehendak Allah? Melakukan kesyirikan kehendak Allah? Orang kalau salah memahami ini, maka dia akan terperosok ke dalam dosa besar. Maka jawabannya, kehendak itu dibagi menjadi dua. Iradah syar'iyyah, diniyah, wa iradah kauniyah, qadariyah. Kehendak syariat yang sesuai dengan agama Islam. Dan kehendak kekuasaan Allah atas kuasa Allah. Kehendak syariat, Allah menghendaki seluruh manusia beriman karena sesuai dengan syariat dan agama Islam. Ya, walau syaa Allah la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki, maka akan beriman seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Allah menghendaki. Kehendak apa ini namanya? Syariat. Nah, ciri kehendak syariat ini tidak mesti terjadi. Buktinya, ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Allah ingin, Allah berkehendak semuanya sholat dari kaum muslimin. Tapi ternyata kehendaknya tidak terjadi. Ini namanya kehendak apa? Syar'iyyah, diniyah. Kehendak sesuai syariat dan sesuai agama Islam. Cirinya tidak mesti terjadi. Allah menghendaki, tidak mesti terjadi. Allah menghendaki seluruhnya beriman seperti imannya Abu Bakar. Terjadi enggak? Tidak. Itu namanya kehendak syariat. Ada namanya kehendak kauni qadari. Apa itu kehendak kauni qadari? Kehendak yang sesuai dengan kehendak kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya akan mengucapkan kun. Pohon buatan ini akan Allah katakan kun, jadi pohon beneran. Itu namanya kehendak apa? Kauni. Ini pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Taib. Kalau ada orang berzina, kehendak Allah enggak? Hah? Kenapa masih bingung? Kehendak Allah secara kauni. Karena tidak mungkin terjadi apapun di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Allah cukup mengatakan apa? Kun. Paham? Baik. Orang minum khamar atas kehendak siapa? Kehendak Allah tidak? Kehendak Allah. Tetapi kehendak yang mana? Kau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman. Itu kehendak apa? Syar'i. Kemudian kauni enggak? Kauni. Enggak mungkin enggak kauni. Karena semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Berarti semua yang terjadi di atas muka bumi ini bisa syar'i kauni, bisa kauni saja. Paham? Maka jangan ragu mengatakan, oh iya semuanya atas kehendak Allah. Orang makan harta riba atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Tapi secara kauni. Itu terjadi dan tidak akan mungkin tidak terjadi ketika Allah menghendakinya. Ketika Allah mengatakan kun, maka apa yang terjadi? Fayakun.
Bisa dipahami ini? Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, maka Allah akan bukakan hatinya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ana tahu antum sudah pusing. Tetapi begitulah belajar, apalagi yang dipilih judulnya takdir. Kirain Ustaz cuma ringan-ringan aja perkaranya. Enggak. Permasalahan selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita ini kan sudah ada takdirnya. Ngapain capek-capek beramal? Toh kalau takdir saya surga, malas beramal tetap aja masuk surga. Betul enggak Ustaz? Betul. Toh kalau saya semangat beramal tapi takdir saya neraka, pasti saya masuk neraka. Betul enggak Ustaz? Betul. Selalu sesuai dengan apa? Ketetapan. Tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kamu tahu kamu surga atau gitu jawabannya. Paham ya? Dari mana kamu tahu surga atau neraka? Ya kan misalnya, enggak bisa misalnya. Ya. Begitu jawabannya. Jadi orang-orang tuh macam-macam jalannya, pertanyaannya maksud saya, macam-macam. Demi dia bisa berbuat maksiat. Ada maling ayam ditangkap. Kenapa kamu maling ayam? Takdir Allah. Sudah, sini tak potong tanganmu dengan takdir Allah. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bertanya, "Ustaz, ngapain kita beramal? Kan sudah ada takdirnya." Dan itu pertanyaan macam-macam, dari sisi macam-macam nanti dia jalannya gitu. Pertanyaan, tujuannya sama. Ngapain beramal kalau sudah ada takdir? Tujuannya sama. Jawabannya adalah karena seseorang tidak tahu apa? Takdirnya. Yang maha tahu tentang takdir makhluk hanya siapa? Allah. Begitu jawabannya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Wahai Rasulullah, telah diangkat pena. Kemudian lembaran-lembaran kitab Lauhul Mahfuz sudah kering. Fa fimal amal? Untuk apa kami beramal kalau begitu? Sudah ada takdirnya masing-masing. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Beramallah. Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Saat seorang beramal, dia akhirnya tahu itulah takdirnya. Makanya jawabannya yang paling mudah adalah karena seseorang tidak tahu takdirnya. Beramallah. Dengan seperti ini, dia akan semangat untuk selalu biasa beramal. Baik. Saya punya waktu 13 menit lagi, saya akan gunakan untuk berbicara tentang manisnya beriman kepada takdir. 1. Manisnya beriman kepada takdir membuat seseorang senantiasa muraqabah, merasa selalu diawasi, terutama di zaman media sosial. Kalau sudah berbicara media sosial, para ikhwah, semua dari kita punya dosa yang namanya dzunubul khalawat, dosa saat sendirian.
Jenggot panjang tidak menjamin seseorang jauh daripada nonton pantat perempuan di TikTok malam-malam. Dzunubul khalawat. Dan ingat, dzunubul khalawat penghapus pahala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan subhanallah, orang saat dzunubul khalawat, apalagi yang sudah punya istri, istrinya bisa dia apa-apakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi istrinya dibiarkan tidur ngorok, dia sibuk dengan cuma touchscreen, hanya bisa sekedar melihat. Tidak ada manfaat sama sekali yang bisa dia ambil dari melihat tersebut. Dan dzunubul khalawat dalil adami ta'zimillah azza wa jalla. Bukti nyata tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan Bilal bin Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'i, ya la takun lillahi waliyan fil alaniyah wa aduwahu fis sir. Jangan engkau menjadi wali Allah saat di hadapan orang banyak. Saat di hadapan orang banyak seakan-akan jaga mata, jaga telinga. Tetapi jadi musuh Allah saat sendirian. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyitun ma la yadhla minal qaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia yastakhfuna minan nas. Seseorang menyembunyikan diri dari manusia. Sembunyi-sembunyi. Kan disebut dengan dzunubul khalawat, dosa saat sendirian. Tapi tidak menyembunyikan saat di hadapan Allah, padahal Allah Maha melihat. Penglihatannya tanpa batas. Penglihatannya tanpa batas, pengetahuannya tanpa batas. Padahal Allah bersama dia pada malam itu. Allah tahu apa yang dia lakukan. Maka orang yang beriman kepada takdir senantiasa selalu muraqabah. Dari sisi mana cara berpikirnya, Ustaz? Dari sisi dia takut takdirnya adalah su'ul khatim. Yang muda-muda para ikhwah, jangan menganggap bahwasanya mati saya masih lama. Ya. Dia akan selalu muraqabah, merasa diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak tahu takdirnya apa. Jangan-jangan mati di atas su'ul khatimah. Ada perkataan yang menarik, yaitu la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling hina melihatmu. Kalau dilihat manusia benar-benar merapikan diri. Tapi kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar seadanya. Mengapa dzunubul khalawat menghapuskan pahala? Salah satunya sebabnya kata para ulama adalah menganggap Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui. Dan itu penafian sifat Allah. Yang kedua, lancang terhadap Allah. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Dia lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap langgar larangan-larangan Allah saat sendirian. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Ada perkataan para ulama salaf, man ya'manul khitam faqad halak. Siapa yang merasa aman saat di akhir hidupnya, pasti binasa. Wah, saya sudah kenal dakwah, saya sudah ngaji kitab tauhid, kenal manhaj, pasti surga. Siapa yang jamin? Tak ada yang jamin. Man ya'manul khitam faqad halak. Siapa yang merasa aman di akhir hidupnya, dia merasa aman bahwa akhir hidupnya pasti surga, pasti beramal saleh, pasti, maka pasti dia binasa. Hati-hati merasa aman ini. Hati-hati dengan merasa aman.
Dan itu semua diobati dengan takdir. Karena kita tidak tahu kan takdir kita apa. Ada seorang perempuan, ini saya ceritakan tadi kepada Pak Agus. Seorang perempuan dulu kerjanya public figure, artis advertising. Yang kita lihat-lihat di iklan-iklan itu, di di jalan-jalan. Ustaz, itu saya, Ustaz. Dia cerita sama suaminya waktu itu menghadap kepada saya. Saya ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali, Ustaz. Yang pertama, Allah memberikan petunjuk kepada saya. Akhirnya saya berubah total, pakaian berubah. Tetapi kemudian saya menghadapi suatu situasi yang saya tidak duga sebelum ini. Teman-teman saya mulai meninggalkan saya satu-satu. Sampai saya tidak punya teman. Saya dianggap teroris, saya dianggap terlalu ekstrim, saya dianggap radikal, saya dianggap macam-macam. Akhirnya, karena saya sendirian dan saya suka berteman, akhirnya saya kembali ke habitat saya. Buka aurat, kelabing malam, minum-minum khamr. Suatu malam, saya sedang kelabing malam bersama teman-teman perempuan saya. Minum-minum khamr. Saat itu teman saya mati di tempat, di pangkuan saya. Saya nangis habis-habisan. Nangis bukan karena teman saya mati. Nangis, alhamdulillah Allah tidak mencabut nyawa saya. Allah masih kasihan kepada saya. Ya, muraqabah, hati-hati para ikhwan. Ada perkataan Imam Ibnul Jauzi saya dengarkan dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Alam ta'lam kaifa yaf'alul maut? Apakah engkau tidak tahu bagaimana kematian berbuat pada dirimu? Kemudian beliau mengatakan, berapa banyak orang yang sangat sedikit orang yang muda tua, dan sangat sedikit orang yang tua meninggal. Sangat sedikit orang yang muda menjadi tua karena meninggal saat muda, dan sangat sedikit orang yang tua meninggal dunia. Makanya coba kita lihat, sedikit orang-orang yang tua. Betul apa betul? Sedikit orang yang tua. Makul itu. Falidzalika yandur man yakbur. Oleh sebab itulah jarang orang yang tua. Karena masih muda dia meninggal. Beliau juga mengatakan dalam tulisan beliau, dakhala al-mautul al-bait. Kematian masuk ke dalam pintu. Fawajada man kana maridan wa man kana asanna fih. Maka dia mendapati orang yang sakit keras di dalam rumah tersebut, dia lewati. Dia mendapati orang yang tua renta, dia lewati. Kemudian dia datang kepada orang yang man asahhu fihi. Siapa yang paling sehat dia ambil. Kemudian beliau mengatakan, al-mautu la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara yang muda dan yang tua. Baina rajulin wa imra'ah. Allah, kematian tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Maka teruslah berpikir tentang takdir. Kita akan takut untuk mati di dalam su'ul khatimah. Itu yang membuat kita muraqabah. Jangan-jangan pergi ke sana mati nih. Pergi ke negeri orang kafir untuk tamasya, mati jangan-jangan. Apalagi ada hadis Rasul, innar ruha, Rasul SAW bersabda, inna Allah idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut mempunyai hajat di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya dia pergi ke Madinah mati, Rasulullah SAW menjadi
pemberi syafaatnya kelak di hari kiamat. Tapi kalau pas mati di negeri orang kafir, di tengah orang-orang yang telanjang. Saya pernah ke sebuah negeri orang kafir, dan saya tanya dulu, ini gimana? Iya Ustaz, nanti Ustaz tinggal di samping rumah, di samping masjid ada rumah, di situ tinggal. Alhamdulillah, kalau dekat masjid saya senang. Kemudian terus diajak, ayo Ustaz jalan-jalan. Enggak, tugas saya sini kajian. Terakhir mereka nggak bisa saya tolak. Ustaz, besok Ustaz pulang bawa hadiah untuk keluarga. Wah, ini kalau sudah hadiah anak-anak istri repot ini. Baik, kita jalan. Pas waktu itu summer, musim panas. Ustaz, nanti kalau jalannya nunduk aja. Soalnya nanti hafalan Ustaz hilang. Habis itu saya tanya panitia, antum nggak nunduk? Kami nggak punya hafalan Ustaz. Nah, hati-hati su'ul khatimah tadi, man ya'manul khitam faqad halak. Yang merasa aman dari su'ul khatimah pasti binasa. Dan itu bisa kita obati dengan cara kita beriman kepada takdir. Karena kita nggak tahu takdir kita di akhirnya apa. Jangankan kita, wahai para ikhwah, ibu-ibu, saudara-saudari muslimah. Umar bin Khattab, siapa beliau? Manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Manusia terbaik kedua secara mutlak. Manusia yang ditakuti oleh iblis dan jin. Jika Umar jalan di suatu gang, jin minggir. Ayo kita cari jalan lain yang ketemu Umar. Susah nih. Manusia yang dijamin surga. Manusia yang disebut oleh Rasulullah SAW, "Lau kana ba'di nabi lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi setelah aku, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menamaiku, mendaftarku sebagai seorang yang munafik? Karena beliau takut akan su'ul khatimah. Dan itu bisa diobati dengan beriman kepada takdir yang membuat kita akhirnya selalu muraqabah. Hati-hati para ikhwan. Dan ini bukan ilmu semata. Pulang ini jangan diamalkan yang berkebalikan darinya. Ya, tadi kan ceramah, sekarang Ustadz nggak ada. Ya, murojaah Facebook, murojaah Instagram. Hati-hati. Yang kedua, buah manis beriman kepada takdir adalah seseorang senantiasa suka berdoa. Dan saya sering memperhatikan diri kita, jangan orang lain. Saat kita malas mengangkat tangan berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu mustajab, terutama saat sendirian, tidak di hadapan orang banyak. Salah satu sebabnya adalah karena dia kurang sempurna keimanannya kepada takdir. Orang yang beriman kepada takdir, maka dia akhirnya meyakini bahwa semua tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan dia tidak tahu apa takdirnya, tetapi dia berharap kebaikan kepada Allah, makanya dia berdoa. Orang yang paling banyak berdoanya, dia yang paling sempurna berimannya kepada takdir. Karena dia lemah, dia tidak tahu apa takdirnya. Mungkin dia punya kekayaan, mungkin dia punya tim kerja, mungkin dia punya rencana kerja, mungkin dia punya segala macam sarana prasarana yang kalau seandainya hitungan manusia ini adalah untung 100 juta per bulan. Tapi dia yakin bahwa itu semua tidak ada manfaatnya kalau seandainya Allah tidak mengatakan kun, tidak akan pernah fayakun. Maka dia berdoa kepada Allah. Itu makna dari la yaruddul qada'a illa du'a.
tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Bukan takdirnya yang berubah, tetapi kitanya sebagai manusia tidak mengetahui apa takdir kita, maka kita berdoa untuk kebaikan. Allah akhirnya mengasih kebaikan. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Baik. Buah manis yang ketiga. Orang yang beriman kepada takdir, buah manisnya dia akan senantiasa teguh, sabar, kokoh, walaupun mendapati takdir yang sulit. Mengapa? Karena dia yakin, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Yang artinya sungguh berat perkara orang beriman, sesungguhnya sungguh luar biasa perkara orang beriman, sesungguhnya seluruh perkaranya baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Jika dia dapat nikmat, bersyukur, bukan sombong, syukur. Apalagi yang pamer-pamer. Aduh, saya tuh kadang-kadang ingin sekali bertemu dengan orang yang suka-suka pamer. Ente apaan sih yang dipamerkan? Apaan sih? Apa ya? Pamer beli mobil mewah, pamer beli sepatu mewah. Apaan sih ini? Ini kalau ente mati nggak dibawa nih. Apaan sih ini? Belum lagi kalau seandainya diukur dibandingkan dengan surga yang paling terakhir. Penawaran surga yang nikmatnya paling rendah, adna ahil jannah. Nikmatnya paling rendah. Allah mengatakan, atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya? Mau enggak memiliki kekayaan seperti orang yang paling kaya sedunia? Orang paling kaya sedunia sekarang siapa? Katanya Elon Musk, 3.900 triliun rupiah. Lalu yang pamer-pamer kekayaan, apaan sih ente? Nggak malu apa gitu? Pamer kekayaan, beli mobil mewah, pamer-pamer, malu. Ya, apaan sih? Kemudian orang tersebut pernah hidup di dunia, dia langsung mengatakan, "Radhitu Rabb." Ya Allah, aku mau. Itu surga paling rendah. Allah mengatakan apa? Hadzalak, itu milikmu. Lalu penawaran kedua, wa mithluha. Dan 5 kali lipatnya lagi. 5 kali lipat dari kekayaan salah seorang paling kaya di dunia. Itu penawaran kedua untuk surga yang paling rendah. Lalu yang pamer-pamer, punya rumah di atas tanah 10.000 meter persegi. Apaan sih? Ente belajar surga dong, apaan sih? Malu gitu loh. Yang pamer-pamer. Ini orang paling, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang paling beriman kepada takdir adalah kalau dapat nikmat bersyukur, bukan sombong. Dan orang paling beriman kepada takdir apabila dapat musibah dia bersabar. Kenapa? Karena semua telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Cukup kiranya. Masih banyak sebenarnya buah manis beriman kepada takdir yang jelas. Satu tadi, yang pertama apa? Murah. Itu paling penting di zaman sekarang. Ya. Dan itu tidak menjamin. Mau ente jenggot panjang, celana cingkrang, kenal dakwah, panitia kajian, bukan ukuran. Ya, cadaran jilbab lebar bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah al-ilmu khasyatullah. Ilmu adalah takut kepada Allah. Amalkan itu sama-sama. Dan jangan dikira orang yang berbicara di hadapan Bapak orang yang paling takut kepada Allah. Mungkin dia orang yang paling tidak takut kepada Allah. Tapi saya berbicara ini memotivasi diri sendiri. Harus kita berubah mulai malam ini. Pulang jangan murojaah TikTok. Ya. Melihat tante-tante goyang, subhanallah. Alhamdulillah saya nggak punya sih. Ada kejadian menarik para ikhwah. Apalagi punya anak
Anaknya sudah dewasa, diberi handphone pribadi, di rumah wifi tanpa batas, punya kamar sendiri, di dalam kamar ada kamar mandi, selesai. Ya. Kemudian tidak berapa lama bapaknya melihat anaknya viral pantatnya, dilihat oleh laki-laki jutaan orang. Hati-hati. Saya punya pengalaman menarik. Waktu itu saya tidak bisa ngantar anak saya, Abdullah, anak yang pertama, ke Jogja. Karena satu dan lain hal, saya umroh kalau tidak salah. Kemudian bapak saya ngantar, karena beliau yang menawarkan diri, saya tidak bisa nolak. Padahal umurnya sudah 70-an. Ya sudah, Bapak. Dan bapak punya handphone. Handphonenya nggak handphone pintar. Handphone yang mono gitu ya. Yang kalau dilempar tikus atau kucing, mati kucingnya. Habis itu masuk pesawat kan. Abdullah ini nggak punya handphone, dia juga nggak tahu pakai handphone. Kemudian bapak takut nih, kan harus disuruh matikan. Bapak nggak bisa matikan. Tanya kepada cucunya, Abdullah bisa nggak matikan? Abdullah juga nggak paham kai itu kakek, karena sama-sama nggak punya handphone, nggak tahu cara menggunakannya. Akhirnya cara yang paling efektif, karena dia bukan baterai tanam, dibuka, alhamdulillah bisa mati. Maka bersyukurlah orang tua yang belum memberikan handphone pribadi kepada anak-anaknya. Punya media sosial, membuka aurat di hadapan orang banyak, la haula. Itu orang tua kecipratan dosanya, mau tidak mau. Dan saya sering mengatakan, seorang orang tua akan ditanya oleh Allah tentang perlakuannya terhadap anaknya sebelum anaknya ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin, dan setiap dari kalian ditanya tentang apa yang dipimpin. Orang tua dulu ditanya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini apa ini, banyak sekali. Kita dahulukan yang ibu-ibu ya, ladies first. Tapi biasanya pertanyaan ibu-ibu ini panjang-panjang gitu. Apakah anggapan bahwa orang yang mengidap ODGJ itu kurang ibadah? Apakah hal tersebut dibenarkan? Nah, tidak dibenarkan, karena itu subhanahu wa ta'ala, itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, takdir Allah. Mohon nasihatnya, karena ada rekan saya yang semakin futur ketika beliau didiagnosa ODGJ dan beliau dituduh kurang beribadah oleh teman-temannya. Maka enggak, semestinya orang ODGJ ini lebih baik dia diruqyah. Lebih baik apa? Diruqyah. Ruqyah syar'iyyah, bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Baqarah dari awal sampai akhir, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ulang-ulangi saja. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada doa atau amalan yang dapat merubah takdir buruk yang sedang menimpa seorang hamba? Maka jawabannya, kalau dia mendapatkan musibah, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat balanya. Dan tidak ada doa khusus sepengetahuan saya untuk mengangkat bala. Cuma ada doa-doa disebutkan oleh para ulama, seperti misalkan Allahumma inna nas'aluka husnal Allahumma inna nas'aluka husnal qadha. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepada Engkau kebaikan dari ketetapan Engkau. Kemudian ada lagi doa untuk penenang hati, di antaranya Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi.
Ya Allah, aku adalah budakmu laki-laki dan anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, maksudnya bapak ibu kita. Nasibku di tanganmu, keputusanmu adil padaku, keputusanmu selalu berlaku padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau yang husna, yang engkau ajarkan di dalam Al-Quran atau melalui Rasulmu atau engkau simpan di dalam ilmumu. Hendaknya engkau menjadikan hatiku tenang dengan Al-Quran, menghilangkan kegelisahan, kegundahan, dan seterusnya. Kemudian juga ada doa-doa, Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, kami mohon kepada engkau keridhaan setelah ketetapan engkau. Ini lebih utama untuk dibaca saat seseorang tertimpa musibah. Nah, saat seseorang sebelum tertimpa musibah, ini yang dibaca hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu. Ini sebelum datang musibah, dari hilangnya nikmat, dan dari berubahnya keadaanku, dan dari berubahnya afiat yang kau berikan, dan dari seluruh kemurkaanmu, dan dari datangnya tiba-tiba musibah yang engkau berikan. Nah, ini baca doa ini saya seseorang akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apabila seseorang mempunyai takdir, mempunyai seorang anak yang pembangkang atau suka melawan orang tua, bagaimana sikap orang tua kepada anaknya tersebut? Menasehati orang tua, sering merasa sedih, kadang orang tua inginnya marah, takut mengumpat anaknya tersebut. Maka tidak ada kiat yang paling utama selain doa. Jangankan membangkang ya. Saya punya santri-santri yang kadang-kadang sebagian dari mereka sudah tidak betah. Salah satu kiat utamanya adalah berdoa. Orang tua berdoa kepada Allah SWT. Dan jangan pernah remehkan doa. Syekh kita, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak sering mengatakan doa miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Dan doanya jangan sampai sekedarnya, dan doanya harus yakin, doanya terus menerus, terutama dalam keadaan dan di waktu yang mustajab, saat sujud, saat sebelum salam, saat pertengahan malam, saat bangun malam, ya saat sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, maka berdoalah kepada Allah ya. Karena tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara seorang istri agar dapat menerima kekurangan seorang suami? Terima saja. Karena saudari bukan bidadari, suamimu bukan malaikat. Terima saja. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibu, fa'ish wahidan, awsil akhafa, fa innahu muqarifu dhanbin wa mujanibu." Jika engkau selalu mencela temanmu, kawan hidupmu di dalam segala perkara, maka engkau tidak akan pernah dapati orang yang tidak tercela. Karena setiap kita pasti ada kekurangan. Kalau seandainya ingin mencari orang yang tidak tercela, maka hiduplah sendirian. Atau engkau bergaul dengan suamimu. Karena tetapi ingat bahwasanya suamimu ada terkadang kekurangan, ada kelebihan. Itu cara yang pertama. Meyakini bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, perempuannya bukan bidadari, laki-lakinya bukan malaikat. Yang kedua adalah selalu berusaha mencari kelebihan suami. Ya, misalkan suami ini pelit, Ustaz. Saya beri contoh aja nih. Ada kejadiannya, ada kawan saya datang, Ustaz, saya ingin curhat. Silakan. Istri saya, Ustaz, saya tidak mencela dia, tapi dia itu kurang romantis, Ustaz. Maksudnya kurang romantis gimana? Saya ingin seperti film-film drakor gitu, Ustaz. Nah, ente salah berarti membandingkannya ini. Karena itu kan skenario, ada sutradaranya, ya. Dia tuh nggak kurang romantis. Baik, sekarang gini, teman saya ini chef bintang 5, ganteng, ya, kemudian pintar,
Kemudian saya katakan, Mas itu kan ganteng, istrinya pasti cantik. Iya Ustaz, cantik. Saya itu seleranya tinggi. Tidak romantis tapi cantik. Satu lawan satu. Saya kalau boleh tebak Mas, istri Mas ini pembersih di rumah. Oh iya Ustaz, bersih banget. Tidak ada kotoran di rumah kecuali dia bersihkan. Rumah rapi, bersih. Taib. Tidak romantis, cantik dan pembersih. 1:2. Sudah kalah Mas. Kemudian yang ketiga, sepertinya di atas, antum punya banyak anak ya? Iya. Sepertinya di atas ranjang dia oke. Alhamdulillah Ustaz, terpenuhi itu. Maka saya katakan, tidak romantis 1, kalah dengan hat-trick 3. Begitu cara kita bisa memaklumi pasangan kita. Saya punya suami Ustaz, pelupa. Sukanya pelupa, janji mulu, lupa. Yang paling contoh, paling mudah Ustaz. Sebelum pulang kantor, dia katakan kepada saya, "Yang, mau beli apa? Saya mau pulang dari kantor." "Oh iya, beli martabak di pengkolan sebelah sana ya." "Oh siap." Pulang. Ya. Ternyata sang suami lihat nasi goreng, enak kayaknya nih. Sedangkan istrinya sudah berharap martabak. Yang dibeli nasi goreng. Datang buka pintu, "Mana martabaknya Mas?" "Oh iya lupa." Nah, itu suami itu. Tapi kalau di atas ranjang, jos. Tapi nggak pelit. Kemudian yang ketiga, nggak pernah nyeleweng. Maka ambil yang itu, tinggalkan yang pelupanya tadi itu. Ya, begitu cara kita memahami dan memaafkan pasangan. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan ayat Al-Quran. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Mungkin engkau membenci sesuatu dari pasanganmu, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalam dirinya. Kata sang istri, "Sudah Ustaz, saya sudah pikirkan apa kebaikan suami, nggak dapat Ustaz." Cari pasti dapat insya Allah. Nah itu cara memaafkan kekurangan suami. Bagaimana sikap istri jika mertua mengatakan, ini tentunya kekurangannya masih mubham ya, masih macam-macam kekurangannya. Kalau kekurangannya mandul misalkan, maka sang istri berhak untuk bertahan, bersabar dengan keadaan suami, itu hak dia. Tapi berhak untuk minta cerai, karena dia berhak ingin mendapatkan keturunan. Ya, jadi saya tidak menyuruh yang belum mendapat anak cerai, enggak ya. Ya, wallahu a'lam. Ini kekurangannya masih belum diketahui apa yang dimaksud. Bagaimana sikap istri jika mertua mengatakan seorang istri itu jangan tergantung kepada suami dalam urusan uang, mungkin menyuruh agar istrinya bekerja sendiri? Maka jawabannya adalah seorang istri dinafkahi oleh suaminya. Dan dengan nafkah itulah seorang suami akan menjadi qawwam, pemimpin di atas rumah, di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Kapan menjadi pemimpin? Saat dia menafkahi. Bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena nafkah yang dia berikan kepada istrinya. Saya pernah kajian di kepulauan, salah satu kepulauan di Indonesia, yang hadir adalah kepala-kepala dinas yang undang gubernur. Kemudian saya cerita seperti ini. Kemudian seorang kepala dinas perempuan bilang, "Benar itu Ustaz. Saya setuju. Saya tidak menganggap apa-apa suami saya karena penghasilannya lebih rendah dari saya. Semua yang ada di rumah ini, listrik, PDAM, semuanya saya yang bayar. Saya butuh suami saat saya hanya ingin bergaul saja. Itu pun agar saya tidak berzina. Selainnya saya nggak perlu suami." Itu ketika laki-laki tidak bekerja. Itu ketika laki-laki tidak menafkahi. Tidak ada nilainya di hadapan perempuan. Maka asal hukumnya seorang laki-laki yang menafkahi. Tapi jika perempuan ingin bekerja, asalkan dia
tidak melalaikan tugas utamanya menjadi istri, maka diperbolehkan. Tapi perkataan mertua tadi tidak benar. Wallahu a'lam. Jika hidup kita jauh berbeda dengan teman-teman, saudara, apa itu termasuk takdir buruk? Bagaimana untuk menyikapi takdir buruk tersebut selain sabar dan tawakal? Maka jawabannya di media sosial. Hidup jauh dengan teman-teman dan saudara, ini sekarang zaman media sosial lebih mudah. Bahkan saya katakan, kalau seandainya di zaman sekarang tidak ada grup WhatsApp, maka itu termasuk pemutusan hubungan rahim. Antara kakak adik nggak ada grup WhatsApp, tapi grup nongkrong laki-laki ngomongin poligami banyak. Ya, ini termasuk pemutusan hubungan rahim. Maka buat ya grup-grup WhatsApp keluarga. Dan subhanallah para ikhwah, yang ngaji dakwah sunnah harus dekat dengan rahimnya. Karena itu ajaran Al-Quran, ajaran hadis dipraktekkan oleh Rasulullah. Harus dekat dengan rahimnya. Bersabarlah dengan rahimmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana rahim. Man qata'ani qata'tu wa man wasalani wasaltu." Aku sang rahim. Siapa yang menyambungku, aku akan sambung dia. Siapa yang memutuskanku, aku akan putuskan dia. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan rahim harus lebih dekat dengan hubungan selain rahim. Jangan pernah punya teman dekat sebelum Anda dekat dengan rahim-rahim Anda. Terutama kakak, adik. Rahim kita itu kan bapak, ibu, kemudian kakek, terus ke atas anak-anak, cucu, cicit, terus ke bawah, kemudian ke samping saudara, saudari, kakak, adik, sebapak, seibu, sekandung. Itu rahim-rahim kita. Paman, bibi, itu rahim-rahim kita. Harus dekat itu. Ya, dan itu ajaran yang sangat mulia dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang-kadang sebagian orang dengan rahimnya, kak, nanti saya ada hadiah buat kakak. Apa itu dek? Kulkas. Oh ya, nanti saya kirim ke sana ya kak. Oh ya siap dek. Alhamdulillah ini mau jualan es. Tapi sebelum dipakai masukin bengkel kulkas dulu ya kak. Bekas. Nasi rahim bekas. Wallahu a'lam. Takdir adalah rahasia Allah. Bisakah takdir itu diubah oleh Allah? Adakah syarat Allah tidak untuk mengubah takdir? Maka jawabannya, takdir sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah. Tetapi secara dalil, maka takdir yang sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, habis sudah. Baterainya habis, berarti kajiannya habis. Takdir yang sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu umul kitab. Allah menghapus sekehendaknya dan menetapkan sekehendaknya. Dan Allah di sisinya ada kitab Lauhul Mahfuz. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.